Sahabat YKB dimanapun berada saat ini, bertemu lagi dalam acara Wasiat Kekal, sebuah renungan tentang firman Tuhan yang menjadi pandu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya, Darmawati Manulang, Pendeta GKI Kranggan, Bekasi, menemani saudara dalam Wasiat Kekal hari ini. Hari ini renungan kita ditulis oleh Pendeta Cordelia Gunawan dan didasarkan pada Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43, diberi judul Jangan Eksklusif. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama, kita berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang melimpah ruah di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin Tuhan dipakai terus menjadi alat Tuhan di dalam kehidupan kami, mewartakan keselamatan, karunia itu, anugerah itu yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga semakin banyak orang yang mendengar tentang Engkau. Bimbinglah kami dalam renungan ini mengerti kehendak Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Renungan kita hari ini berpusat pada Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-42. Saya akan bacakan untuk kita. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dengarkanlah renungan hari ini. Cornelius adalah seorang non-Yahudi yang saleh dan takut akan Allah. Ia banyak memberi sedekah, namun bagi orang Yahudi, dia tidak layak diajak bergaul. Menarik untuk dicermati bahwa Tuhan mempertemukan Petrus dengan Cornelius. Petrus menjumpai Cornelius di rumah Cornelius sendiri. Bahkan Petrus yang seorang rasul saat itu mau menginap di rumah Cornelius. Di sana Petrus bercakap-cakap dengan Cornelius dan bersaksi bahwa Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa ia tidak boleh menyebut seorang pun tidak tahir atau najis. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa baca di ayatnya yang ke-28. Petrus tidak bersikap eksklusif terhadap anugerah yang ia terima dari Tuhan. Ia menerima anugerah itu dengan pertama-tama membuka diri dan mau menginap di rumah Cornelius. Anugerah keselamatan seringkali berhenti hanya pada diri kita saja. Kita menjadi begitu eksklusif sehingga kita tidak mau bergaul dan membuka diri terhadap orang lain. Saat kita mau membuka ruang kehidupan kita untuk orang lain yang bahkan kita anggap berbeda sekalipun, sebenarnya di waktu yang bersamaan kita sedang memberi ruang untuk orang lain itu juga merasakan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Saat kita bersikap begitu eksklusif, maka keselamatan itu yang kita terima dari Tuhan, keselamatan itu menjadi sesuatu yang kita peluk sendiri. Kita menutup kemungkinan orang lain merasakan juga anugerah itu, mencicipi anugerah itu. Kita membuang kesempatan untuk menolong orang lain mengalami kasih karunia Tuhan juga. Saya ingat dahulu ketika kakek saya masih hidup, setiap kali ke gereja dia selalu memakai
tukang beca, memakai becak ya, becak langganannya, tukang becak yang selalu yang sama mengantarnya ke gereja. Di perjalanan kakek saya selalu bercerita tentang Tuhan, tentang imannya, tentang anugerah keselamatan. Mengejutkan, dan ketika kakek saya meninggal, tukang becak ini justru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kakek saya melalui kehidupan sehari-hari yang sederhana, melalui percakapan yang dia lakukan dengan orang yang belum mengenal Tuhan, membuat orang tukang becak ini menjadi mendengar dan bahkan mau mengikut Tuhan. Saudara-saudara, mari kita setia melakukan tugas kita sebagai saksi di tengah-tengah dunia ini. Saksi yang membuka ruang kehidupan kita seluas-luasnya untuk orang lain, orang asing, orang yang berbeda dengan kita. Sehingga dalam kesempatan-kesempatan di mana kita bersikap tidak eksklusif itu, maka Tuhan semakin dikenal. Selamat mengenalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar untuk tidak bersikap eksklusif. Bahkan kami diajak seperti Petrus yang sangat terbuka dengan orang yang berbeda dengan dia. Bahkan dia berani untuk bergaul dengan orang yang sama sekali tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat Yahudi saat itu. Tuhan, kiranya terus memakai kami di hidup kami, di tempat kami masing-masing, di perjalanan kehidupan kami masing-masing, menjadi alat yang memuliakan Tuhan dan mengenalkan kasih karunia itu kepada sebanyak mungkin orang. Pakailah kami ya Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bagikan ke setiap orang yang saudara kenal, sehingga semakin banyak orang yang terberkati melalui renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.